psikologi. Beberapa pengaruh ya sangat dahsyat karena kan sosial media ya, orang dewasa saja kalau kena bully dari netizen itu bisa kena mental, apalagi seorang anak yang dia belum dewasa, belum cakap untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, masih di bawah pengampuan orang tuanya, pengampuan ayah dan ibunya sampai dia usia dewasa 17 atau 18 tahun. Gitu. Jadi dia belum bisa melakukan sesuatu, bahkan dia belum bisa melakukan tindakan hukum seperti melakukan perjanjian, terus bikin laporan polisi, itu dia belum bisa gitu. Dia belum bisa menerima hal-hal berat. Jadi sangat berdampak. Mudah-mudahan ya dengan kepala dingin kedua belah pihak itu bisa mengalah gitu lah, ada jalan keluarnya, ada jalan tengahnya gitu. Karena kan yang diminta oleh RO ini hanya ingin bertemu dengan anak, tidak dibatasi pertemuannya, ruang pertemuannya, tumbuh kembangnya, pengen tahu kan namanya anaknya kandung, terus dan katanya juga siap untuk bertanggung jawab gitu. Cuman kan namanya sang bapak yang mungkin mengeluarkan uang ya, ada isu kartu kredit nih ya kemarin tuh kan, kartu kredit katanya diperuntukkan untuk anak. Boleh gak, wajar gak sih bapak pengen tahu ini kartu kredit bener nggak nih buat anak gue gitu kan, pengeluarannya jangan buat yang lain kayak gitu-gitu, yaitu harusnya sih ada transparansi. Karena kalau di kartu kredit kan gampang ngeceknya, kita tinggal bisa minta rekapannya aja, peruntukannya untuk ini, termasuk pembelian tiket Blackpink gitu kan, itu kan kalau menurut saya ya itu sebenarnya bukan kebutuhan pokok yang harus ayah penuhi ya, karena kewajiban sang ayah itu kan pendidikan anak, kesehatan anak, terus juga tumbuh kembangnya, misalnya dia makan sandang pangan papan kayak gitu-gitu yang gizinya. Karena terlepas Ruben punya alasan tidak menafkahi, terhenti dulu ya, terhenti itu karena sudah semua anak. Terlepas alasan itu secara hukum, karena dia bilang ya sampai sekarang bala kalau orang bapak nafkahin itu di Capil ikut campur ya sekarang ya. Oh, yang daerah tertentu ya. Dari sudut pandang Are dibenarkan nggak? Jadi gini, itu memang tidak, tapi kan lagi berproses. Jadi lagi berproses hukum. Dia jadi masing-masing masih menunggu nih pihak penggugat dan teguh masih menunggu hasilnya, jawabannya, ingkrahnya nanti seperti apa, jatuh ke tangan siapa gitu. Pasti dia juga pasti akan bertanggung jawab, hanya menunggu putusan pengadilan. Tapi itu akan proses lama. Kalau misalnya terkabul, misalnya RO menggugat ternyata secara sah dan meyakinkan hakim mengabulkan gugatannya RO, jatuh ke tangan RO, tapi pihak RW kan juga bisa mengajukan banding. Nanti banding hasilnya kemana? Apakah menguatkan putusan pengadilan negeri? Nanti juga bisa mengajukan lagi tingkatan hukum berikutnya, itu akan panjang. Makanya kalau ada pertikaian, kalau ada sengketa atau apapun itu, lebih biaya, lebih murah, lebih hemat waktu, hemat biaya adalah memitigasi, artinya perdamaian yang di luar proses hukum pengadilan gitu. Pengen duduk bareng lah gitu. Cuma ya balik lagi ego dari kedua belah pihak, mungkin sudah merasa namanya tercemar atau dendam atau nggak ada kesepakatan yang sesuai dengan keinginan, akhirnya jadi panjang. Kembali ke tadi yang kalian bilang masalah kartu kredit. Kemarin kan Ruben bilang kalau dipakai tanpa izin dan tidak tahu dia beli dari mana, itu bakal jadi barang bukti nanti nggak sih Kak di persidangan? Ya bisa karena kan itu kan peruntukannya kan untuk anak, ya kan? Berarti pengeluaran itu harus sesuai dengan peruntukannya. Lain kali, ini kan saling berbalas waktu. Iya. Lu jual gue borong gitu ya. Yang satu merasa benar, yang satu merasa benar. Ini kan menjadi konsumsi publik rakyat Indonesia sekarang kan. Masalah rumah tangga, masalah bijaknya dari Kares sebagai praktisi hukum juga, sebagai ibu juga melihat kasus ini harus benar dibawa kemana, mau kayak gimana. Harusnya baik-baik saja karena
dulu kan udah pernah bersama, udah pernah tinggal 11 tahun loh, gitu. Tidak berarti kan semua itu, walaupun misalnya pihak satunya sudah mempunyai dambaan hati yang lain, alangkah lebih bijaknya duduk bareng. Karena ya yang aku tahu ya, aku kenal ya dengan Eko gitu, pernah ke rumah juga, ngobrol juga, orang yang sangat open, baik, apalagi beliau sekarang sudah mualaf, sudah banyak mempelajari sekolah-sekolah kehidupan, sudah lebih bijak lagi. Aku rasa akan ada titik temunya kalau kita mau sedikit mengalah untuk anak. Kalau menurut aku sih dua-duanya sih baik ya, maksudnya nggak ada track record yang jahat gitu loh. Gitu. Hanya apa ya, hanya karena keadaan berpisah itulah akhirnya jadi mungkin orang-orang terdekatnya itu memberikan masukan dan lain sebagainya gitu, jadi ke distract gitu, ke distract. Susah sih kalau memang udah tidak tinggal bersama, karena pasti yang dulu beda yang sekarang, lain dulu lain sekarang. Seperti itu. Kalau menurut pengakuan Sarwenda sendiri, ini unek-unek dia yang cukup lama ditahan. Boleh gitu, setiap orang boleh gitu menyatakan pendapatnya, menyatakan perasaannya, selama itu memang dia punya bukti sesuai dengan fakta, tidak mencemarkan nama baik orang, bukan fitnah dan bukan bohong, dan tidak menyakiti hati anak-anak gitu kan. Dan artinya gini, seseorang yang menyatakan sesuatu hanya untuk image-nya supaya terlihat baik akan terlihat berbeda dengan seseorang yang menyampaikan sesuatu ya cuma dari dulu begini apa adanya. Jadi nanti dikembalikan lagi sama netizen, siapa yang paling benar dan baik di mata netizen. Kan netizen sekarang udah pada pintar, bisa melihat sendiri seperti itu. Artinya gini, kan ada bilang wah dikatain cong gitu kan. LO pernah bilang kalau itu dari dulu kemana aja kan gitu, kenapa baru sekarang kayak gitu-gitu. Netizen diajak berpikir kan, diajak berpikir secara logika gitu kan, itu udah 11 tahun panjang gitu. Kenapa komplainnya baru sekarang gitu maksudnya gitu kan. Jadi ya makanya mau pembelaan seperti apapun ujung-ujungnya yang akan menjadi korban anak. Dan setiap pertikaian itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak akan dapat apa-apa juga, tapi ya mungkin dapat algoritmanya kali ya. dapat algoritma dari netizen, dari sosial media mungkin dapat. Tapi kalau untuk dampaknya sih kayaknya ya siapa sih yang, setiap manusia kan punya naluriah untuk selalu nggak mau bertikai dengan siapapun, apalagi dengan mantan gitu kan. Dengan orang lain aja nggak mau sebenarnya hati kecil manusia itu, apalagi dengan orang yang udah pernah tinggal bareng, hidup bersama. Nah, langkah Sarwenda pindah ke rumahnya lama ini itu keputusan yang terbaik menurut Karya apa gimana? Ya setiap keputusan ada konsekuensi plus minusnya gitu kan. Berarti kan kalau dia pindah kan berarti harus mengeluarkan kos lagi, biaya lagi untuk penghidupan karena gengsi atau siapa. Karena dari pihak RO-nya sendiri tidak pernah mengusir, tidak pernah risih dia tinggal di situ seperti itu. Jadi benar-benar kan keinginan pribadi dari SW kan untuk benar-benar pindah. Jadi itu haknya dia gitu. Pasti ada konsekuensi baik buruknya, pasti akan diterima gitu. Apakah tujuannya, motifnya apa, ditanyakan kepada yang bersangkutan, apakah ini menunjukkan bahwa saya mampu gitu kan untuk hidup di kakek sendiri, atau memang saya nggak mau lagi ada berhubungan dengan Anda gitu kan, jadi saya nggak mau ada embel-embel Anda lagi maka saya pergi gitu kan. Jadi itu mah bagaimana baiknya aja, yang penting itu udah lagi jangan karena ego orang tua anak-anak yang jadi korban. Ini kan sepertinya bakalan panjang ya, karena masing-masing ingin mempertahankan hak asuhnya. Nah, melihat case seperti ini gimana?
Kalau aku kan mengenal RO dengan baik, orangnya juga baik gitu ya, dan dia merupakan public figure yang contoh pekerja keras gitu ya, pekerja keras. Harusnya sih bisa menyelesaikan juga, dan SW-nya juga kan artinya namanya bisa terkenal juga kan karena ada menikah dan juga mungkin ada karya-karya sebelumnya ya, penyanyi atau apapun itu. Menurut aku dua-duanya sama-sama public figure gitu ya. Public figure ketika kita sudah menjadi panutan, ketika kita sudah punya fan base, ketika kita sudah punya karya, ketika kita sudah punya program, ketika kita sudah punya circle, atau kita sudah punya influence gitu, kita sudah bisa menginfluence orang lain, ada baiknya menebarkan sesuatu yang baik gitu kan. Karena apa, nanti yang tadinya ngefans jadi nggak ngefans. Oh gitu sih, selama ini gue ngefans tuh sama lo, tapi setelah pertengkaran ini jadi kayak fix berubah nggak jadi ngefans atau malah tambah ngefans gitu. Itu kan perbuatan-perbuatan itu akan berdampak sama pekerjaan dia. Yang tadinya mungkin dia dapat banyak endorse jadi nggak dapat banyak endorse, yang tadinya dia dapat banyak kontrak nggak jadi dapat banyak kontrak. Karena brand itu sesuatu klien gitu ya, user gitu menggunakan jasa public figure atau artis atau orang yang bisa menginfluence, itu pasti harus yang membawa citra baik, harus yang bisa dipercaya atau kredibel di mata masyarakat, image, orang yang jujur, orang yang bukan tukang bohong. Kalau misalnya dia tukang bohong, brand-brand tidak akan mau memakai jasanya dia untuk mempromosikan produk. Karena apa? Beli dong produk gue gini-gini. Lu ajak main bohong, ngapain gue beli produk lo? Jangan-jangan produk ini juga lu bohong lagi. Karena sudah tercap dia sudah pernah berbohong. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan ketika kita ngomong apa ada buktinya nggak?